ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadratil muallifi wa masyayikhina walidin syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala al muallif rahimahullah wa alaman nafa'ala nabi wa bi'ulumi fid dharain, amin. Mana kok ada ingat lagi? Dari mana lagi? Yang mana lagi? Qala ayaya. Qala Abu Tayyib. Qala Abu Tayyib, berkata oleh Abu Tayyib, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, menurut kadar orang yang mempunyai cita-cita. Menurut kadar orang yang punya cita-cita dan orang yang punya tingkatan di dalam cita-cita. Artinya orang punya cita-cita ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, menurut kadar cita-cita, ta'til azaimu, akan datang yang dimaksud. Jadi kalau cita-citanya tinggi, maka banyak mendapat akan yang dimaksud. Kalau cita-citanya rendah, sedikit dapat yang dimaksud. Nah, ya, itu artinya menurut kadar cita-citanya, kadar tinggi rendah cita-citanya. Kalau cita-citanya tinggi, maka yang didapat banyak. Kalau cita-citanya rendah, maka yang didapat akan sedikit. Wa ta'ti ala qadril karimi al makarimu, wa ta'ti, dan datang, ya, ala qadril karimi, atas kadar orang yang pemurah, bisa karim itu pemurah, bisa mulia, bisa al makarimu, kemuliaan. Jadi kemuliaan itu menurut kadar mulia orang tadi, martabat kemuliaan. Kalau martabat orang mulia tinggi, nah kemuliaannya tinggi.
Al makarim jam'u makramah wa hiya bi ma'nal karmi marfu'a ala annaha fa'ilu ta'ti ay ala martabatil karimi fil karmi tasdurul makarimu minhu faman kana karamuhu bin nihayah al aliyah kana sudurul makarim minhu fil ghayatil qasiyah. Jadi kalau kemuliaannya memang tinggi atau ia kepemurahnya tinggi, maka kemuliaannya akan tinggi. Jadi Al-Karim itu bisa artinya yang pemurah. Ya memang orang yang pemurah itu mulia. Ya. Jadi menurut kadar mulianya pemurah tadi. Kalau paling pemurah berarti paling mulia. Wa ta'dhumu fi ainis saghiri sigharuha, dan besar. Wa ta'dhumu dan besar fi ainis saghiri pada pandangan orang yang rendah. Orang sagir itu orang kecil, tapi di sini diartikan dani'il himmah. Nah, besar menurut orang yang rendah himmahnya, yang rendah cita-citanya, itu dia memandang besar sigaruha akan yang kecil daripada kemuliaan. Kemuliaan yang kecil dianggapnya besar. Baru dapat kemuliaan yang sedikit sudah dianggapnya besar. Itu sebab orangnya rendah cita-cita. Jadi merasa dia sudah besar padahal masih kecil padahal. Karena dianya himmahnya yang kecil, himmahnya yang rendah. Cita-citanya rendah. Jadilah sampai di sini kata dia, jadilah sudah besar lah tuh. Ya, tamat SMA sudahlah. Ya, udah perlu mana. Sebab himmahnya rendah. Dianggapnya sudah besar tamat SMA tuh. Ada payah kuliah kata dia. Nah. Wa tasghuru fi ainil azimi azaimu, dan kecil pada pandangan orang yang besar al azaimu, perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar dianggapnya kecil. Ya. Jadi gubernur itu masih kecil lagi. Kalau kada jadi presiden, udah jadi presiden hendak menguasai dunia lagi. Nah, itu. Jadi kalau jadi bupati apalagi kecil kata dia. Itu kalau orang cita-cita tinggi. Nah, jadi perlu cita-cita tinggi. Nah. Wara'su fi tahsilil asya al-jiddu, dan pokok pada menghasilkan perkara-perkara, pokoknya apa, modalnya apa, yaitu al-jiddu, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu modal pertama. Ya, memasuki perkara apa saja modalnya bersungguh-sungguh. Wal himmatu, dan himmah, cita-cita yang tinggi. Faman kanat himmatuhu hibda jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan, barang siapa yang ada cita-citanya hibda jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan, ya, barang siapa yang ada himmahnya, cita-citanya mau menghafal sekalian kitab Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini murid Imam Abi Hanifah, terkenal banyak punya kitab.
Nah, kalau cita-citanya mau menghafal kitab Muhammad bin Hasan, waqtarana bidzalika al-jidda. Waqtarana, dan dia menyertakan bidzalika, dengan yang demikian, himmah tadi ya, al-jidda akan bersungguh-sungguh, serta himmah tinggi itu disertakannya bersungguh-sungguh, wal muwadzabah, dan muwadzabah. Muwadzabah itu menekuni, tekun. Fazahir annahu, maka bermula zahirnya annahu, bahwasanya itu orang yang bercita-cita menghafal sekalian kitab Muhammad bin Hasan, yahfadzu aksaraha, ya, hafal dia akan kebanyakannya kutub Muhammad bin Hasan. Kebanyakan ternyata lebih separuh. Arti kebanyakan itu lebih separuh. Kalau cita-citanya bersungguh-sungguh menghafal kitab Muhammad bin Hasan, itu kada hafal semuanya, separuh lebih. Nah, itu. Au nisfaha, atau paling separuhnya hafal. Jadi kalau hendak menghafal sekalian kitab Muhammad bin Hasan, tentu cita-citanya 2 kali itu lagi, ya. Tentu cita-citanya 2 kali itu. Kalau cuma menghafal kitab Muhammad bin Hasan, itu paling lebih separuh atau separuh hafal. Fa amma idza kanat lahu himmatun aliyatun, adapun apabila ada bagi itu orang himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, tapi walam yakun lahu jiddun, tidak ada baginya kesungguhan. Dia mesti berganding 2 tuh. Cita-cita tinggi dan bersungguh-sungguh. Kalau hanya cita-citanya tinggi tapi walam yakun lahu jiddun, tidak ada baginya bersungguh-sungguh. Au kana lahu jiddun, atau ada baginya bersungguh-sungguh, walam yakun lahu himmatun aliyatun, tidak ada baginya cita-cita yang tinggi, sungguh-sungguh iya tapi tidak ada cita-cita yang tinggi, lam yahsul lahu illa ilmun qalilun, tidak hasil baginya kecuali ilmu yang sedikit. Tapi kita sekarang payah ya menghafal, udah ada lagi yang menghafal loh. Ya kalau orang dulu Quran tuh sebagian semalaman hafal. Ya, kalau sekarang kan ada yang hafal yang termasuk cepat 56 hari. Ada sholat 2 bulan ya. 2 bulan kurang ya. Nah, itu ada gurunya Ustadz Muhammad Yusuf tuh. Ada guru beliau di Jawa. Itu 56. 56 dibandingkan dengan semalaman. Jadi orang sekarang kalau alim bilang alim apa tuh? Tidak ada ujung-ujungnya dengan orang dulu lah. Nah, Imam Syafi'i itu kitab Muwatta itu semalaman juga matam. Hafal kitab hadis. Kitab hadis Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ngaji. Nulis di tangan lawan tangan nulis. Jadi kata Imam Malik, aku lihat kau nih ada menyatat, yang lain menyatat. Syafi'i apa tidak nyatat? Aku udah ada punya kertas kata dia, punya pena ada, terpaksa dicatat di tangan. Dengan tangan, dengan telunjuk, mana ada tulisannya. Jadi orang nulis, beliau nulis juga. Itu mula-mula. Tapi kalau akhirnya buangan orang, kertas buangan orang di kantor-kantor tuh. Sebelah ditulis, sebelah tidak. Nah, itu nulis pakai itu. Tapi langsung dihafal tuh. Langsung dihafal. Payah tadi kamar penuh nih kalau tadi dihafal. Maka ada cerita menghafal sini. Kitab. Nah, itu Imam Suyuti 500 ada pengarang tuh hafal tuh beliau tuh.
500 ya. Siapa 500? Berapa lemari itu? Dah ada orang kita sekarang. Siapa yang paling hebat sekarang yang hafal? Itu yang mengarang ada apa? Ya. At-Tarmas itu berapa 7 biji yang besar-besar itu beliau mengarang. Beliau tuh hafal loh. Itu yang nulis kan orang diimlakan. Yang mengimlakan nih yang bilang hafal beliau apa? 7 biji itu hafal. Mahfud Tarmas, Syekh Mahfud Tarmas, Guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi maka bisa orang tuh mengarang itu sampai banyak tuh hafal, jadi gak ada payah aja. Cari. Jadi yang al ilmu fis sudur, ilmu di dalam dada, itu yang nyakap tuh Imam Syafi'i. Kalau yang lain jangan bilang pada kitaban. Kalau beliau al-om tuh 4 biji besar itu nah. Itu bapal tuh yang muridnya yang tukang tulis diimla kan dikte ya ya iya tulis ya didikte iya ada orang sekarang ada ya itu kan kalau titelnya Al-Hafiz itu berarti 100.000 hafal hadis Al-Hafiz. Kalau Al-Hujjah 300.000 apa? Nah, mana ada lagi orang sekarang Al-Hafiz? Mana mencari Al-Hafiz? Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang Bulughul Maram dah. Al-Hafiz berarti beliau 100.000 hafal hadis. Ya, jadi Al-Hafiz hadis. Kalau 300.000 Al-Hujjah. Yang hafal 300.000 Imam Muslim. Imam Muslim hafal 300.000. Gurunya lagi Imam Bukhari 600.000. Guru Imam Bukhari Imam Ahmad bin Hambal 1 juta hafal. Ayo mana ada. Imam Bukhari sekali dengar cuman hadis itu 100 hadis sekali dengar man. Kita 100 kali dengar 1 hadis pun tidak apa. Bukan kita, aku. Ini tandingan kitab. Ya. Jambi tengkal yang Jaramum. Kayak tungkal ke Jawa. Aku sudah bilang mana lawan orang Jawa. Dia patul main hafal bijian gimana? Kalau dia ikut tapi nah hafal lah. Ya. Jadi kata Gus Baha, saya katanya yang musuh saya Gus Isam. Gus Isam itu sepupu Gus Dur. Ya. Itu tafsir Jalain dah hafal. Fathul Mu'in hafal, sebijian hafal. Apa? Fathul Mu'in berapa kali ini? 10 kali. Ya. Hafal. Jadi tafsir Jalain cuma dia nanya di mana batasnya lagi ini langsung ada kitaban. Hafal. Itu kalau tandingan turun yang itu mana ada kita. Ada lawan. Ya. Aku sudah sekolah kan kawan seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia aja dari luar negeri ada dari luar negeri. Kalau sudah Indonesia ini sudah bang, itu banyak yang anak kiai itu. Dia dengar dia hafal, dia lihat itu tulisan penuh papan tulis, hafal tuh. Nanti malam musyawarah, hafal ya. 1 papan tulis, 2 papan tulis. Kedua lawan kita. Ya, itu Gus ya. Ya, Gus Isam.
Gus Dur tuh anu pamannya sepupu dengan Gus Dur, Gus Isam dah. Nah, itu keturunan Joko Tengker. Ya. Gus Baha yang terkenal sekarang. Itu juga keturunan Joko Tengker. Yang Kiai Agil Sirat itu juga keturunan Joko Tengker. Keturunan Rasulullah di atas, orang keturunannya itulah. Orang udah 35% sudah nunggu. Belum belajar lagi sudah nunggu 35% sudah orang tua. Jadi tidak bisa, sekalipun sama-sama. Dia bukan menghafal kitab juga, balik ke rumah. Balik ke rumah, paling nonton TV, paling baca Quran. Itu kadang-kadang dia kalau orang sedikit-sedikit, cuman dia dengar gurunya bacakan, dengar dia hafal. Dengar cuman hafal. Ada yang doktor yang terkenal dahulu, Nurhalis Majid, udah meninggal ya. Itu sama-sama dengan guru saya, Hasan Rabbah, guru saya di Guntur ya, sekolahnya di sana Guntur. Dia ada kepenatan, dia sekolah 2, yang penatan berbaring. Yang anu ini kita yang baca nyaring dah, dia dengar, dia yang hafal. Nanti kalau ujian dia yang dapat. Pintar. Tapi kalau dengan Gus Dur, kata beliau, saya hafal 1, Gus Dur 10. Kita hafal 10, Gus Dur 100. Kalau kita hafal 1000, Gus Dur 10.000. Itulah kehebatannya Gus Dur. Cuma di atasnya Habib. Gus Dur itu Habib, asli Habib. Tapi orang-orang Habib mungkin tidak mengakui, mungkin. Asli Habib itu. Kalau orang Jawa bilang asli Habib. Saya ada dikirimi silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Tuan Guru Sokumpul bilang, Gus Dur itu kakeknya wali, bapaknya wali. Gus Dur itu Habib, Presiden Habib, untung kita, kata beliau. Cuma yang bagus tuh itulah diberhentikan orang. Beliau tidak mau kompromi, itu jadi berhenti tuh kalau dia mau. Berunding, mau berunding, masukkan ini 6 partai ini, masukkan partai ini, masukkan di kabinet, dah akan diberhentikan. Tapi beliau tidak mau berunding tuh, tidak sesuai dengan undang-undang. Yang kada berhak dipilih, dimasukkan, tidak mau beliau. Lebih baik saya melepaskan diri. Nah, melepaskan jabatan. Apalah kata beliau, jabatan dunia. Quran hafal, tidak pernah beliau pernah bilang hafal Quran. Hafal Quran sudah hafal juga. Hafal lagi lah Quran cuma sedikit. Syair 10.000 syair ini. Dan ya, orang yang mengatakan siapa hafal beliau. Kita baca aja Pak ya. Mana tadi ya? Wa dzakara Syekhul Imamul Ajallu Al-Ustadzu Ridaddin An-Naisaburi menyebutkan Syekh Imam Al-Ajallu yang agung, Al-Ustadzu Ustadz Ridaddin Al-Naisabur, orang Naisabur, An-Naisaburi, menyebutkan fi kitab Makarimil Akhlak, di dalam kitab Makarimil Akhlak, Inna Dzul Qarnaini, sesungguhnya Dzul Qarnain, lama arada, tatkala menghendaki Dzul Qarnain, ayyusafira,
bahwa musafir Dzulqarnain musafir liyastauliya supaya menguasai alal masyriqi wal maghrib, timur dan barat. Musyawarah Dzulqarnain al hukama'a akan ahli-ahli hikmah, ahli hikmah itu ya ulama. Wa qala berkata Dzulqarnain, kaifa usafiru lihadzal qadri minal mulki, bagaimana aku musafir bagi ini kadar timur barat daripada kerajaan. Nah ya, fa innad dunya qalilatun faniyatun, sesungguhnya dunia ini sedikit lagi binasa, kecil. Jadi jangan cita-cita hendak menguasai dunia. Fa innad dunya qalilatun faniyatun, sesungguhnya dunia itu sedikit dan fana, binasa. Wa mulkud dunya, dan kerajaan dunia, hakirun, mulko bisa mulka bisa ya, kepada fa innad dunya wa mulkad dunya, kerajaan dunia hakiratun, itu hina. Falaisa hadza, bukanlah ini mau menguasai timur barat, min uluwil himmah, daripada tinggi cita-cita. Itu kalau hendak menguasai timur barat, jangan menguasai dunia, tapi menguasai mesti lebih, yaitu dunia akhirat. Dzulqarnain memang menguasai timur dan barat ya, tapi cita-citanya harus tinggi lagi daripada itu. Jadi pakalal hukama safir liyahsula laka mulkud dunia wal akhirah. Nah, musafirlah olehmu supaya hasil bagimu kerajaan dunia dan akhirat. Jadi jangan cita-cita kalau hendak menguasai dunia, jangan cita-citanya dunia saja, tapi dunia akhirat, baru dapatnya setengah, cuman dunia cuman dapat. Jadi harus tinggi cita-citanya. Kalau hendak jadi gubernur cuma jadi bupati jadinya, gitu ya. Nah, jadi harus tinggi cita-citanya, harus tinggi. Faqala berkata siapa tadi? Si Dzulqarnain, hadza hasanun, ini adalah baik. Nah, hadza ini musafir bagi tujuan dunia akhirat tadi baik. Nah ya, jadi tujuan dunia akhirat dapatnya cuma dunia, jadi harus tinggi. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri. Nah, sesungguhnya Allah menyukai akan yang tinggi, perkara yang tinggi. Nah ya, nah ai yuhibbu ma'aliyal umuri diniyati, menyukai Allah akan perkara agama yang tinggi. Bimakna annahu yarda an sahibihi wa uluwiha bisababi tisabiha bisabati wad dawam wal ikhlas. Nah, jadi tinggi cita-cita ya, itu yang disukai oleh Allah. Wa yakrahu, dan benci Allah ya, sab ya, sab-sabaha. Nah
akan yang rendahnya perkara. Jadi jangan rendah, mesti tinggi yang disukai oleh Allah. Wa qila fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Fala ta'jal bi amrika wala ta'jal bi amrika alladhi tatlubu husulah. Jangan tergesa-gesa engkau tadi pada urusan engkau. Jangan tergesa-gesa. Ya. Yang penting apa? Tahan lama. Nah, jangan tergesa-gesa. Tapi wastadimhu. Amrun min istadamahu idza ta'anna fihi. Au tatlubu dawamahu. Jadi tapi tuntut olehmu akan kekalnya, tahan lamanya. Bikin apa saja, jangan tergesa-gesa. Bikin kursi apanya, tergesa-gesa tapi cepat rusak. Biar pelan-pelan saja tapi tahan lama. Nah itu ya, jadi jangan tergesa-gesa tapi tahan lama. Pama shalla asaka kamustadimin. Pama shalla asaka kamustadimin. Shalla ala syiyatil mabni lil fa'il min babi taf'il. Shalla yuqalu shallaitul asa binnar idza layyantaha wa qawwamtaha binnar kadza fi sihah wa asaka maf'uluhu wa manafi alka bi makna mas. Jadi wa ma shalla asaka itu apa namanya nih, tongkat. Asa itu tongkat. Nah, tongkat tadi bengkok, ya. Jadi tidak ada artinya meluruskan tongkat dengan api tadi dipanaskan. Dia bengkok. Kalau ini mau meluruskan kayak api ya, dipanaskan dengan api supaya biasa lurus. Itu tidak ada orang yang memanaskan dan meluruskan tongkat tadi seperti orang yang menuntut kekal, yang menghendaki tahan lama. Nah, jadi kalau orang tahan lama pelan-pelan itu meluruskannya tuh pelan-pelan. Tapi kalau tergesa-gesa bisa patah. Lagi tak tahan lama dia. Atau gesa-gesa mungkin membakarnya pun patah. Ya. Nah. Qala Abu Hanifah li Abi Yusuf, murid beliau nih Abi Yusuf rahimahumallahu ta'ala. Kunta balidan, engkau tuh bodoh. Enggak apa-apa ya, bilangi muridnya. Balidan ahmak tuh bodoh. Kunta balidan adalah engkau itu bodoh, bilang muridnya. Ya. Akhrajatka al-muwadzabatu fid darsi. Akhrajatka mengeluarkan akan engkau. Al-muwadzabatu oleh tekun fid darsi di dalam belajar. Kalau tekun belajar, keluar engkau daripada bodoh. Kalau hendak keluar daripada bodoh, tekun. Ini kada pernah membaca. Belajar timbai, dah soal lagi membaca, entahlah, dah bisa lagi. Sekalipun dulu sama sekelas, ya mondoknya sama, tapi dapatnya ada sama. Dengan yang mau ulang, yang kada mau ulang, pintar di sekolahan, tapi kada suah mau ulang lagi. Itu jadi dulu aku melajari dia tuh, dia dulu.
Dia rajin, pintar dia, kalah gurunya. Hendak marah pulang lawan muridnya. Muridnya pintar. Aturan bukan begitu, suka kalau muridnya Pintar ya. pintar, profesor, doktor. Kita tak ada tetap suka. Ya. Kita kalau yang bisa ya datangan ke rumah Profesor Dr. Ahmad Sukri. Tapi kan kita dulu kan belajar itu lagi dari bawah. Iya. Profesor Dr. Iya. Siapa itu yang di Lampung? Alam Sah. Ini datangnya ke rumah. Ya, kalau dia ke sini jarang kan naik ke rumah lah. Naiknya ke rumah. Kita pun suka ada bapak. Iya. Kalau Pang Noh sudah ada pintar, kada suka sama Dulu saya melajari dia sering sendirian tuh. Datang sendirian ya saya pelajari. Hujan lebat dia datang. Tapi pintar dia. Pintar. Yang kedua-duanya pintarnya. Ya, yang itu. Sah. Yang Alam Sah. Iya. Kedua-duanya itu. Sukri. Yang umum. Yang wa iyyaka wal kasala, jauhi olehmu akan malas. Fa innahu su'mun wa afatun azimatun, sesungguhnya malas itu, al kasal itu su'mun. Su'mun itu buruk ya. Gairu yumnin, tidak barakah, buruk. Wa afatun, afatun itu bencana, azimatun yang besar. Bencana ilmu yang besar adalah malas. Banyak kata Tuan Guru sekumpul anak Tuan Guru bungol banyak. Sebab kada mau belajar. Sebab kada mau belajar. Ya. Adalah nang kada dapat mau belajar itu pintar. Jarang tapi. Jarang. Ya 1001 kali. Jadi bencana yang besar itu adalah malas, itu bencana ilmu. Qala Syekhu Abu Nasrin As-Saffar Al-Ansariyu. Ya nafsi, ya nafsi. Nah, at-takrir li taukid. Takrir itu diulang, ya nafsi diulang untuk menguatkan bahwa mabniun al kasri, kasrah nafsi. Kada nafsu bacanya nafsi. Binaan ala annahu munada mudhafun ila ya il mutakallim. Udipa dibuang ya uhu iktifaan bil kasri. Asalnya ya nafsi ada ianya, dibuang, cukup dengan kasrah baris di bawah ya nafsi. Nah, jadi kalau bisa membaca ada terangannya, sudah ada di dalam keterangannya. Aku ada sempat mutlaah, ada sempat membaca. Ya, tadi kok orang aroh dulu. Yang mana? Kadang aku baru berbaring assalamualaikum ya. Banyak orang urusan air susu aja kada keluar. Datang air susu. Aku bilang air susu kada mau keluar, makan sayur yang banyak. Nanti bacaannya tuh nanti yang itu dulu. Ya. Ada nang kada ampere. Ampernya ada. Datang aku juga. Nang datang nang laki. Ada mau datang nang bini suruhnya. Hebat juga kan nang bini ini, hebat juga. Laki aku aja asal hendak anu aja. Kada hampir ya.
Iya. Laki aku nih coba main lawan orang. Nah, mungkin orang tuh yang membuat kada ampere. Wah, ya tidak lah. Ya. Kasih gula cuman ditawar gula. Sekalinya ampere. Datang bawa kawan belakang. Aku ini bukan ahli pengobatan itu. Sekali datang, aku tanya, bapak bininya berapa? 3 dah. Nah, sedang dah aku bilang 3 itu sedang dah. Ada perlu ampere lagi. 3. Tohok dah. Dia itu, ini ada apa-apa ya? Ini kan pelajaran nih, bukan mencarut lah ya. Iya. Nah, dia ada tidak ampere tuh karena pemikiran. Ada memang alatnya yang rusak. Kalau sudah alatnya rusak ya apa iyalah. Tapi kalau pemikiran bisa disugesti. Nah, sugesti. Kami nyebutnya sugesti, tulisannya sugesti. Nah, aku dulu belajar juga, no? Ilmu apa artinya? Ilmu jiwa umum, ilmu jiwa anak, ilmu jiwa sosial. Belajar apa? Ya. Dulu not angka, not balok tuh. Sekelas aku berdua juga bisa. Dan lulus pun berdua juga. Arsyad ngarannya Muhammad Arsyad. Itu orang negeri kami swasta, kami lulus berdua, dia lulus berempat. Negeri itu salokal. Nah, salokal 20 orangnya 6 yang lulus. Aturan aku yang terdahulu jadi pegawai negeri, cuma ada cirinya pegawai negeri ya. Lulus duluan aku. SD B3 lulus masuk aku. PG 4 tahun aku cuma sendirian lulus. PG 6 tahun berdua lulus. Aturan aku terdahulu pegawai. Tapi aku terdahulu lulus. Rupanya ada cirinya. Tapi kurang lebih ya, kalau duitnya kurang lebih aja. Bisa tahu banyak aku tahu. Adik aku kan dia pensiun dah. Berapa pensiunannya? 4 juta kata dia. Bah, aku bagi-bagi aja kan cukup 4 juta itu. Masih ku bagi duit tuh. Masih ku bagi duit, masih ku bagi beras tuh. 4 juta. Aku ini benjer, saya Kiai Haji Sebli. Kau ikut aku aja lah katanya. Ya, aku sudah bikin siap, sudah hendak kuliah. Ada wiyakannya, kau ikut aku aja lah katanya. Nanti kau dijamin aja katanya. Ayalah aku bilang, sekalinya betul lah. Papagian kan udah dibayar orang, sudah dibayar orang, beli nasi bayar orang, beli kue bayar orang, nambah jual kue itu nambah hilang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi melainkan Allah yang menjaminnya. Jamin rezekinya. Nah, kalau orang menjamin percaya, Allah menjamin kada percaya. Percaya. Orang menjamin besaruan orang. Kain aja anak aku besaruan nanti. Lepas sisa di rumah ke. Bilanglah sama istrinya, mamanya aja jangan bermasak. Ya apa? Ada orang mau undang. Percaya? Kan? Orang jamin percaya. Sekalinya didatangi gebin. Bah, bermasak menyaya. Tuhan menjamin, di Quran menjamin. Sibuk memikirkan. Aku nih sebentar lagi pensiun, maka anak aku berapa orang lagi jago dia.
bilang depan aku aja seumuran pensiun. Ada begaji situ pensiun masih begaji lagi. Seumuran. Ya, saya 4 anak kuliah serentak. Rumah nyewa sebuah, 4 bang. Aku udah berpemikiran kalau jangan ada duit ampihan, deh saya berhenti kuliah. Ini sampai ratusan juta hutang untuk menyekolahkan anak. Awan apa bayarnya? Tak bayar dah. Bisa sampai mati nanti bisa kada bayar. Gajian dikit, hutang 100-200 jutanya. Kenapa nyekolahkan anak? Keluar negeri, sekolahnya keluar negeri. Di dalam negeri aja kalau duitnya ada banyak dah. Ya dah. Sama ya nanti orang-orangnya pintar tidak itu dalam negeri luar negeri. Seorangnya pintar ya. Anak 2. Ya. Nah, kalaunya pintar. Mana tadi? Tuan guru sekompol kan tidak keluar negeri sekolah. Ya. Minjar telah adalah ke Mekah paling sebentar. Ya, ke Bangil 40 hari pun dengan tuan guru Bangil ngajinya. 40 hari cuman bukan apa. Yang orangnya pintar. Tapi bagus juga keluar, bagus saya kalau ada duitnya keluar bagus. Soalnya kan tahu tuh kumpul orang banyak pintar-pintar. Kalau di sini ya perasa wakai pemintarnya. Kalau sudah keluar, nah, baru tahu. Ya kalau sudah keluar baru tahu. Sekali banyak apa lagi yang besar. Nah, ikan sungai paling besar di sungai. Aku nih hendak merasanya ke laut. Baru sampai di muara laut sudah disambar oleh ikan yang di laut. Jadi kata Imam Syafi'i, sapir tajid iwadan aman tufariqoho. Musafir engkau dapat ganti orang yang engkau berpisah dengan dia. Yang engkau pisahi dapat. Berpisah sama cewek, sana ada cewek juga. Nah. Ya. Mama, berpisah dengan mama, sana ada mama. Ada ibu. Apa ada ibu angkat kita? Ya. Itu kalau beliau pergi orang kenduri bawa daging. Nah, ini cepat-cepat makan. Nanti kawan-kawan datang ke dia. Cepat makan daging. Dia kalau kawan banyak, dia bilang aku bapak. Aku tua bang, baru mondok. Yang semalam yang datang. Nah, tua ya baru mondok. Iya, aku bilang. Aku tua baru mondok. Tapi tua baru mondok, lepas mondok langsung pengantin. Nah, kado menunggu. Dalam mondoknya tua, kawin pulang lambat. Mana dia? Mana tadi? Ya nafsu, wahai nafsuku, la turki anil amal, jangan malas ya pada beramal, fil birri pada kebaikan, jangan malas. Jadi turki itu kan bisa
ibaratnya tarkha dibaca bisa, cuma di dalam ada menjelaskan minal irkha, arkha yurkhi irkhaan, jadi berarti turkhi bacanya. Nah artinya ada pulang bahwa ja'alus syai'i rahwan wal muradu annahyu anil kasal bil a'malis salihah. Nah, jangan malas beramal saleh. Wal adli, nah jangan malas pula berbuat adil, wal ihsan berbuat ihsan, berbuat baik. Fi mahlin bi fathil mim wa sukunil ha wa yuharraku arifku sakinah. Di anna rifqa aslun azimun. Nah, jadi lemah lembut ya, beramal baik dan adil dan ihsan, hal keadaannya engkau lemah lembut. Wa kullu dzi amalin fil khairi mughtabat, tiap-tiap orang yang mempunyai amal baik yaitu mughtabat. Kalau apa namanya nih, mau hilang nikmat orang itu dengki, tapi kalau ghibtah ini mau disamai itu ghibtah. Amal baik itu ya dihirii, tapi dihirii untuk disamai ada apa-apa. Orang pintar ya hendak pintar juga apa-apa, asal jangan mengharapkan kepintaran orang hilang pindah sama dia, itu namanya hasad. Nah jadi kalau orang mukmin ghibtah bukan hasad. Sini apa ya, qauluhu fil khairi muta'alliqun mughtabat quddima alaihi lil wazni wa huwa bi fathil ba ismu maf'ul minal ghibtah mughtabat gitu, mughtabat wa hiya ayyatamanna misla halil maghbut min ghairi iradati zawaliha anhu. Itu artinya ghibtah, mencita-cita sama lawan keadaan orang yang dihiriinya tadi, tapi ketiadaan menghendaki hilang itu. Nah nikmat orang tadi daripadanya, lain dengan dengki. Wal hasad bukan wal had, wal hasad ayatamanna mislaha lil mahsud. Kalau dengki mencita-cita sama dengan keadaan orang yang didengki serta menghendaki hilang nikmat daripada orang. Nah, aku aja nang pintar. Nah, ini banyak orang macam itu. Ada di kampung nang baru datang pintar. Nah ini bisa dihiri. Imam Syafi'i itu dihiri orang, Imam Syafi'i. Tapi kalau dihiri berarti ada punya kelebihan. Imam Syafi'i dihiri orang ya, sebab Imam Syafi'i kalau berpidato ahli, orang tertarik bisa masuk ke mazhab Syafi'i. Jadi ada yang berpikir kalau dibiarkan Imam Syafi'i ini hidup akan habis mazhab kita, orang pindah ke mazhab Syafi'i ya, ceramah pintar, makanya kada terhukum. Imam Syafi'i kada terhukum. Imam Ahmad bin Hambal terhukum ya, disuruh bilangkan kalamullah itu baru makhluk.
Beliau tidak mau dipukul. Kalau Imam Syafi'i lain. Ya, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Yang 4 ini baru. Jadi bilangnya yang 4 ini. Ini jari yang 4. Yang 4 ini baru. Jadi bukan bilang kalamullah baru. Lepas Imam Syafi'i. Lepas. Tidak apa-apa. Nah, itulah. Beliau pintar. Ceramahnya bisa. Jadi oleh pengikut mazhab lain dihantam di kepala sama kunci. Aku asalnya dengar cerita cuma sekarang dapatlah aku bacakan kitab di Iqna, ada syarah Iqna Hasyiahnya. Jadi ada orang nahiri, semuanya ada nahiri. Rata-rata terbunuh orang dahulu lah. Khalifah tadi Abu Bakar itu diracun, kada ada terdengar terbunuh ya. Cuma cerita ada yang nyeritakan diracun. Jadi kan kada langsung meninggal, jadi kada pati beritanya. Nah, Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Sayyidina Ali terbunuh. Ya. Sayyidina Muawiyah itu digemuk orang menikam kita di paha jadi kada mati. Itulah mula-mula ada pakai pengawal. Asalnya ada pengawal. Khalifah ada pengawal. Mulai itu kena tikam itu di masjid pun pakai kamar dia ke masjid. Khalifah siapa tadi? Muawiyah. Khalifah Muawiyah itu Bani Umayyah. Ya, para tamak Bani Umayyah. Merebut daripada, tapi kita ada bisa salahkan ke sahabat sama pada sahabat. Nah, yang satunya Amr bin As-nya kan bertiga nah anak ditikam nih. Bertiga nih lah bikin kacau. Ini yang nih. Yang menikam nih hafal Quran orangnya. Ya, malam hatam Quran, tapi itulah. Iya, bisa paham lain-lain lah. Nah, sampailah sekarang beda-beda. Ya. Melawan. Bisa hendak rusak. Negara bisa kalau pendapat lain-lain ini ada hendak kayak begini akhirnya bisa rusak. Sayyidina Ali itu sampai yang subuh ketiganya nih bunuh. Sayyidina Ali dapat terbunuh. Ya. Sayyidina Muawiyah orangnya gemuk sama turun sampai yang subuh. Amr bin As sakit digantikan oleh lain yang mati. Nah, ini bukan main orang dulu tuh jadi. Nang paling dahsyat lagi ya cucu Rasulullah. Siapa Husain ya? Nah, dibunuh orang yang paling disayangi oleh Rasulullah ada ya. Yang sanggup membunuh. Iya, bukan hanya dibunuh, kepalanya tuh dimain-mainkan, udah dipenggal. Jadi tiap-tiap orang yang punya amal baik itu iri tapi iri tidak menghendaki hilang nikmat tadi. Hendak nyamai kita disamai. Baguslah kalau orang hendak nyamai. Ya. Si anu pintar ya kuat belajar. Nah, kuat juga kita belajar biar pintar enggak apa-apa. Yang penting jangan itulah. Makanya kadang-kadang di kampung tuh itu kalau kita masuk ke kampung orang kawin kan, hati-hati tuh kawin di kampung orang. Ya. Jangan cepat merubah. Apa yang tidak cocok jangan cepat-cepat merubah. Jadi kata guru kami waktu kami perpisahan dulu kalau kita masuk ke kampung orang
Ini tuan gurunya Tuha, baca Fatihah kada tapi bagus. Jangan langsung ditegur. Sebab itu apa namanya nih? Sepuhnya Pak ya? Iya. Sepuhnya masyarakat. Iya. Tapi kita, kata beliau, tinggal di rumahnya tuh. Ngaji-ngaji kita. Wah nak ya, kau ini bagus banget mengaji. Ya, aku ini sudah Tuha, gigi, napaculan dah. Ada tapi bagus lagi, kau yang jadi imam. Nah, tapi kalau orang tua tadi yang nyuruh jadi imam, baru kita. Baru yang lainnya ikut semuanya. Tapi kalau kita bilang kan, ini orang tua salah bacaannya, langsung kita dimusuhi orang kampung. Jadi hendak tahu juga. Ya, kemarin ada yang sampai ke sini. Ya. Bilang dengan saya muridnya tadi. Aku kan ngajar di pondok, ngaji kitab. Aku udah tahu pada dia. Jadi sampai ke sini nah dari rumah. Ngapa jadi sampai ke sini? Mulai nyebrang di Lampung, diusir orang. Kemana-mana sampai ke Tungkal. Aku bilang dengan dia, pertama aku tanya, kau dari rumah izin orang tua ada? Tidak. Nah itu satu udah kau salah. Yang kedua, kau cepat merubah-rubah kan? Masuk di kampung tuh, ini salah menurut kamu. Cepat-cepat merubah kan? Iya. Jadi itulah salahnya aku bilang. Makanya kau diusir orang terus. Di mana diusir orang terus? Aturan pelan-pelan. Ya, saya memasukkan kitab, kan pelajaran kitab baru dari Tasre, Sunul Hamidiyah, asalnya ada itu. Nah, aku datangi ayah, datangi Ustaz Gumri. Ini ada yang bagus nih kitabnya. Nah, kitabnya kecil. Kalau kitab kita ada tuh besar, tuh tak ada kan hatam-hatam belajar. Wah tuh bagus, tapi kau yang melajari. Iya kak. Anto yang nyuruh, ya kan apa-apa, ada masalah. Nah, mana lagi nih? Wa fi bala'in wa su'min, dan pada bala ya dan buruk tadi. Kullu dzi kaslin, tiap-tiap malas. Tiap-tiap orang yang malas. Tiap-tiap orang malas itu dapat bala, dan balanya bala bodoh ya. Nah, atau malas di sini malas beramal tadi. Beramal baik, malas beramal baik itu berarti bala. Ya. Nah, karena dengan ada malas dia meninggalkan amal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, maka berhak dia mendapat bala dan keburukan di dunia dan di akhirat kalau malas. Wallahu a'lam. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sabbinal haqqi biman aqul wa sabbinal haqqi biman aqul wa sabbinal haqqi biman aqul. Allahumma hafizna min rizqika bil ismi ma dhahara min ma batan. Allahumma wa firadana min al aqli wa firadana min al yaqin wa firadana min al iman. Allahumma arina min ad-dunya ma ra'i barika salihun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.